Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Pagi Jakarta yang sibuk menjadi saksi kesombongan seorang pria muda bernama Arga Pratama. Di usia 32 tahun, ia sudah memimpin perusahaan otomotif ternama, Pratama Motors Group, dengan tangan dingin dan reputasi yang tak terbantahkan. Karyawan mengenalnya sebagai sosok disiplin, perfeksionis, dan tak kenal ampun terhadap kesalahan sekecil apapun. Di mata mereka, Arga bukan hanya pemimpin, ia adalah sosok yang ditakuti. Pagi itu, udara masih dipenuhi kabut tipis ketika mobil sedan hitam berhenti di depan gedung utama perusahaan. Jam tangan mahal di pergelangan tangan Arga menunjukkan pukul 7.01. Hanya 1 menit lewat dari jadwalnya. Namun bagi Arga, 1 menit adalah simbol kegagalan, lambang ketidaksempurnaan. Pintu mobil terbuka. Ia melangkah keluar dengan jas rapi dan wajah dingin yang menampakkan ketidaksenangan. Matanya menatap tajam ke arah sopirnya, Pak Darto, pria berusia 50-an yang rambutnya mulai memutih. Selama 10 tahun terakhir, Pak Darto telah mengabdi dengan setia kepada keluarga Arga, selalu menjemput tepat waktu, selalu diam dalam tekanan. Tapi pagi itu, kesetiaannya seakan tak berarti di mata sang CEO. 1 menit, Pak Darto. Suara Arga menggelegar di depan lobi yang mulai ramai oleh karyawan. Kamu tahu berapa nilainya 1 menit untukku? Dalam 1 menit aku bisa kehilangan kontrak bernilai miliaran. Kalau kamu tidak bisa menghargai waktuku, berarti kamu tidak layak mengemudi untukku lagi. Suasana hening. Beberapa karyawan yang lewat menunduk, pura-pura tidak melihat. Pak Darto hanya berdiri diam, menunduk dalam-dalam. Wajahnya menegang, namun matanya menyiratkan luka yang dalam. Ia ingin menjelaskan sesuatu, bahwa tadi jalanan macet karena ada kecelakaan kecil, bahwa ia sempat berhenti sebentar karena sesuatu yang mendesak, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, dalam dunia Arga, alasan tak pernah lebih berharga dari hasil. Maaf, Pak, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Arga mendengus dan berjalan menuju pintu lobi tanpa menoleh lagi. Suara sepatu kulitnya bergema di lantai marmer, seirama dengan egonya yang tinggi. Dari balik kaca mobil, Pak Darto menatap punggung tuannya yang menjauh, sementara matanya memanas. Tetes air bening jatuh ke pipinya, bukan karena marah, tapi karena ia merasa gagal menjadi orang yang bisa dipercaya, meski hanya karena 1 menit yang baginya berarti keselamatan seseorang. Hari itu menjadi awal dari pelajaran besar yang belum disadari Arga, bahwa kesempurnaan yang ia banggakan sesungguhnya menyembunyikan kekosongan di hatinya. Setelah dimarahi di depan banyak karyawan, Pak Darto berjalan pelan menuju area parkir belakang. Langkahnya gontai, bahunya sedikit membungkuk. Suara riuh kendaraan di jalan raya terasa jauh di telinganya. Yang ia dengar hanya gema ucapan keras Tuan Arga yang masih terngiang di kepala. 1 menit. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Ia duduk di kursi sopir, memejamkan mata sejenak. Tangannya yang kasar karena tahun-tahun memegang setir bergetar pelan. Dalam hatinya, ia bergumam lirih. Padahal, tadi aku berhenti sebentar karena menolong anak kecil yang hampir tertabrak di depan lampu merah. Bayangan kejadian itu masih jelas di kepalanya. Seorang bocah laki-laki berlari menyeberang tanpa melihat, dan sebuah motor melaju cepat dari arah kanan. Tanpa berpikir panjang, Pak Darto menginjak rem, keluar dari mobil, lalu menarik anak itu ke pinggir jalan. Ibunya menangis dan berterima kasih berkali-kali, namun ia tak sempat membalas senyum. Jam tangannya sudah menunjukkan pukul 6.57, dan jarak ke kantor masih 2 kilometer. Ia tahu dirinya akan telat, tapi dalam hati kecilnya, ia yakin Tuhan pasti lebih menghargai nyawa anak kecil itu dibanding 1 menit waktu tuannya. Ia hanya tidak menyangka, keputusan sederhana yang lahir dari niat baik justru membuatnya dihina di depan banyak orang. Meski hatinya perih, Pak Darto tetap memilih diam. Ia tidak ingin membela diri, karena ia tahu percuma menjelaskan pada seseorang yang belum mau mendengar. Baginya, bekerja bukan sekadar mencari gaji, tapi bentuk pengabdian.
Ia sudah menganggap mobil itu seperti rumah keduanya, dan Arga, meski sering keras, tetap ia anggap seperti anak sendiri. Hari itu, setelah kejadian memalukan di lobi, Pak Darto tetap menjalankan tugasnya dengan sopan dan teliti. Ia membuka pintu, mengantar Arga ke rapat, menunggu dengan sabar di parkiran, lalu menyambutnya kembali tanpa satu keluhan pun. Dari kaca spion, ia hanya sesekali melirik wajah sang CEO yang sibuk dengan ponsel dan dokumen. "Semoga suatu hari nanti Bapak mengerti," gumamnya pelan, sambil menatap keluar jendela, melihat lalu lintas Jakarta yang padat. Di balik keriput wajahnya, tersimpan luka yang tidak terlihat. Luka seorang sopir tua yang dihina karena kebaikan yang tak pernah dimengerti. Sejak kecil, Arga Pratama tumbuh di lingkungan yang penuh aturan dan ambisi. Ayahnya seorang pengusaha keras yang selalu menanamkan satu prinsip. Dalam dunia bisnis, waktu adalah uang. Orang yang terlambat berarti lemah. Kalimat itu menjadi seperti mantra yang terus bergema di benak Arga hingga dewasa. Ia belajar hidup dengan jam di tangan, target di kepala, dan kesempurnaan sebagai tujuan mutlak. Saat teman-temannya masih menikmati masa muda, Arga sudah sibuk dengan pelatihan kepemimpinan, membaca buku manajemen, dan mengikuti ayahnya ke ruang rapat besar. Di sana, ia melihat orang-orang berpakaian rapi, berbicara dengan nada dingin, dan memutuskan nasib banyak orang hanya dengan satu kata, "Ya" atau "tidak". Dunia seperti itu membuatnya percaya bahwa perasaan hanya akan menghambat kemajuan. Ketika akhirnya Arga menjadi CEO muda Pratama Motors, ia melanjutkan warisan disiplin itu tanpa kompromi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang presisi dalam segala hal. Rapat harus dimulai tepat waktu. Laporan tidak boleh ada salah ketik. Bahkan cara berpakaian karyawan pun ia atur dengan detail. Teman-teman bisnisnya mengaguminya. Mereka menyebut Arga sebagai definisi kesuksesan modern. Tapi di balik semua pujian itu, ada sesuatu yang perlahan hilang, rasa empati. Arga tidak menyadari bahwa di luar ruang kantornya yang ber-AC, ada manusia-manusia yang bekerja bukan hanya dengan tangan, tetapi juga dengan hati. Sopir, satpam, petugas kebersihan. Bagi Arga mereka hanyalah roda kecil dalam mesin besar yang harus berputar sempurna tanpa gangguan. Ia lupa bahwa roda itu juga bisa aus, bisa lelah, dan bahkan bisa patah. Baginya, kesalahan sekecil apapun adalah noda dalam reputasi. Ia percaya hidup hanyalah tentang cepat, tepat, dan menang. Namun tanpa ia sadari, kesempurnaan yang ia bangun mulai membentuk dinding tinggi di sekelilingnya. Dinding yang memisahkannya dari rasa kasih, dari pemahaman, dari sisi manusia yang sesungguhnya. Arga tidak tahu, suatu hari dinding itu akan runtuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Kebenaran sederhana dari seorang sopir tua bernama Pak Darto. Seminggu berlalu sejak insiden kecil di lobi itu. Bagi Arga Pratama, semuanya sudah terlupakan. Hidupnya kembali dipenuhi jadwal padat. Rapat dengan investor, wawancara media, dan pertemuan dengan klien luar negeri. Setiap hari berjalan seperti mesin yang tak pernah berhenti. Dalam dunia Arga, waktu terus berlari, dan ia tak punya ruang untuk menengok ke belakang. Pak Darto tetap datang bekerja di awal minggu, mengantarnya seperti biasa tanpa keluhan. Tapi beberapa hari kemudian, kursi sopir itu kosong. Mobil hitam Arga diparkir tanpa pengemudi. Saat itu, Arga hanya berpikir bahwa Pak Darto mungkin sedang izin. Ia tidak menanyakan lebih jauh. Pagi itu, saat Arga baru saja selesai memimpin rapat, sekretarisnya masuk dengan ekspresi ragu. "Pak, saya ingin melapor. Sopir Bapak, Pak Darto, tidak masuk kerja sejak 2 hari lalu." Arga mengangkat wajahnya sebentar. "Kenapa?" tanyanya datar. Matanya masih menatap layar laptop. "Beliau sakit, Pak. Katanya dirawat di rumah sakit dekat rumahnya di Cipayung." Arga terdiam sejenak, lalu hanya mengangguk pelan. "Baik, nanti cari sopir pengganti sementara." Ia menutup rapat itu dan melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Tidak ada tanda iba, tidak ada tanya lebih lanjut. Dalam pikirannya, sakit hanyalah bagian dari hidup, dan pekerjaan harus terus berjalan. Namun takdir mulai bergerak dengan caranya sendiri.
Sore hari, ketika Arga sedang meninjau laporan keuangan di ruangannya yang sunyi, seorang staf keamanan mengetuk pintu. Wajahnya tampak tegang namun ragu-ragu. "Maaf mengganggu, Pak. Ada sesuatu yang mungkin Bapak perlu lihat," ucapnya sambil memegang sebuah flash disk kecil. Arga menatapnya dengan alis berkerut. "Apa itu?" "Rekaman CCTV, Pak. Dari hari waktu Bapak memarahi Pak Darto di lobi. Kami menemukan hal yang sepertinya Bapak belum tahu." Arga nyaris tak tertarik, tapi nada suara staf itu membuatnya menatap serius. Ia mempersilakan pria itu memasang rekaman di layar besar ruangannya. Saat video mulai diputar, suasana berubah hening. Gambar bergerak menampilkan mobilnya berhenti di depan lampu merah, dan sosok Pak Darto turun tergesa dari kursi sopir. Arga mencondongkan tubuh, matanya menyipit. Dalam detik itu, entah mengapa dadanya terasa berat. Ia belum tahu apa yang akan ia lihat sepenuhnya, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai bergetar pelan. Hari yang ia kira biasa, ternyata menjadi awal dari sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ruang kerja Arga yang biasanya terasa megah dan dingin mendadak berubah menjadi sunyi dan menekan. Hanya suara kipas pendingin udara yang terdengar lembut ketika staf keamanan itu memasang flash disk layar besar di dinding. Arga menyandarkan punggungnya di kursi kulit mahal, wajahnya datar. Belum tahu bahwa beberapa detik lagi, ia akan menyaksikan sesuatu yang menggetarkan jiwanya. "Pak, ini rekaman dari hari Bapak marah ke Pak Darto," ujar staf itu pelan. Suaranya seperti takut mengusik ego sang CEO. "Kami ingin menunjukkan sesuatu yang kami temukan saat meninjau CCTV di jalan depan kantor." Arga mengangguk tanpa ekspresi. Layar menampilkan rekaman dari kamera jalanan, memperlihatkan mobil hitamnya berhenti di lampu merah. Dalam video itu, terlihat Pak Darto keluar tergesa dari kursi sopir. Awalnya, Arga mengerutkan dahi. Mengapa sopirnya keluar dari mobil di tengah kemacetan? Tapi beberapa detik kemudian, matanya membulat. Seorang anak kecil berlari menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah motor melaju cepat dari arah kanan. Tanpa ragu, Pak Darto berlari dan menarik tubuh anak itu tepat sebelum motor melintas kencang di depan mereka. Dalam rekaman itu, jelas terlihat wajah panik sekaligus tulus dari Pak Darto. Refleksnya bukan karena berpikir, tapi karena hati yang tak bisa membiarkan nyawa melayang. Setelah memastikan anak itu selamat dan menyerahkannya pada ibunya yang menangis ketakutan, Pak Darto berlari kembali ke mobil. Ia bahkan sempat menoleh, seolah memastikan semuanya benar-benar baik-baik saja. Lalu ia duduk kembali di kursi sopir dan menekan pedal gas, membawa Arga tepat ke depan lobi kantor. 1 menit terlambat, Arga membeku. Dunia di sekitarnya seperti berhenti berputar. Napasnya pelan, tapi dadanya sesak. Ia melihat wajah Pak Darto dalam rekaman itu. Wajah penuh kepanikan namun juga ketulusan tanpa pamrih. Wajah yang sama yang ia bentak dengan kata-kata kasar hanya karena waktu. Tangan Arga meremas meja. Matanya memanas. Pandangannya kabur oleh air yang mulai menggenang. Ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan bahwa orang yang ia hina di depan umum justru menggunakan waktu 1 menit itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. "Ya Tuhan," bisiknya nyaris tak terdengar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arga tak lagi merasa seperti CEO hebat. Ia hanya merasa kecil, sangat kecil, di hadapan kebaikan tulus seorang sopir sederhana yang selama ini ia pandang sebelah mata. Rekaman itu berhenti, tapi gema dari gambar-gambar itu terus berputar di kepalanya, menembus kesombongan yang selama ini ia banggakan. Arga menatap layar monitor yang kini gelap. Gambar terakhir yang ia lihat, wajah panik dan tulus Pak Darto, masih terukir jelas di pikirannya. Tangannya perlahan turun dari meja, sementara matanya menunduk lama. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ruang kantornya terasa sesak. Suara mesin pendingin udara yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan penghukuman. Semua suara di sekelilingnya menghilang, seolah dunia ikut membeku bersama perasaan bersalah yang menyesakkan dadanya. Arga menutup wajah dengan kedua tangan. Ada getaran halus di tubuhnya. Ia baru benar-benar sadar betapa sempit hatinya selama ini, betapa mudahnya ia menghakimi orang lain hanya karena waktu dan kesempurnaan.
Ia teringat wajah lelah Pak Darto setiap pagi, ucapan sopan, dan senyum kecil yang selalu hadir meski dirinya sering bersikap dingin. Dan kini, semua itu terasa seperti pisau yang menembus hatinya perlahan. Tanpa berpikir panjang, Arga berdiri dan mengambil kunci mobil. Ia bahkan tidak sempat memberitahu siapapun kemana ia pergi. Ia mengemudi sendiri, menembus padatnya lalu lintas Jakarta menuju rumah sakit yang disebut sekretarisnya pagi tadi. Setiap detik di perjalanan terasa begitu panjang, dan setiap lampu merah seolah mengujinya dengan rasa penyesalan. Begitu sampai, ia berlari menuju ruang perawatan. Napasnya memburu, kemejanya basah oleh keringat. Ia menanyakan nama pasien di meja perawat dengan suara terbata. "Pak Darto, di ruang mana?" Perawat muda di balik meja menunduk sejenak, lalu menatap Arga dengan ekspresi iba. Suaranya lirih, nyaris bergetar. "Maaf, Pak Darto baru saja berpulang 1 jam yang lalu." Kata-kata itu jatuh pelan, tapi menghantam keras ke dada Arga. Ia terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Lututnya melemah, tubuhnya goyah. Dalam kepalanya, satu kalimat berulang-ulang menggema. "Seandainya aku datang lebih cepat." Arga berjalan pelan menuju ruang jenazah. Di sana, tubuh Pak Darto sudah terbujur kaku dengan kain putih menutupi wajahnya. Arga mendekat, menatap wajah tenang itu yang kini tak lagi bisa tersenyum. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlutut di sisi ranjang, menggenggam tangan dingin yang dulu selalu membukakan pintu mobil untuknya. "Maafkan saya, Pak, maafkan saya," bisiknya berulang-ulang. Tapi keheningan menjawabnya. Penyesalan itu datang terlambat. Terlalu terlambat untuk diucapkan, terlalu berat untuk dihapuskan. Ruang jenazah itu terasa dingin, meski udara sore di luar rumah sakit begitu panas. Cahaya putih dari lampu neon memantul di dinding, membuat suasana semakin sunyi dan berat. Di tengah ruangan, Arga Pratama berdiri kaku di depan tubuh kaku Pak Darto yang telah dibalut kain putih. Matanya memerah, bibirnya bergetar menahan emosi yang selama ini tak pernah ia tunjukkan di hadapan siapapun. Pelan-pelan, ia duduk di kursi samping ranjang, lalu menggenggam tangan dingin yang dulu begitu akrab baginya. Tangan yang setiap pagi membukakan pintu mobil, menahan panas dan hujan demi pekerjaannya. Kini tangan itu kaku, kehilangan kehangatannya. Arga menatapnya lama, seolah berharap waktu bisa berbalik, seolah berharap tangan itu bisa menggenggamnya kembali. "Maafkan saya, Pak Darto." Suaranya parau, nyaris pecah. "Saya terlalu buta oleh kesombongan saya sendiri. Saya pikir ketepatan waktu dan kesempurnaan adalah segalanya. Tapi ternyata saya salah besar." Butiran air mata jatuh satu persatu, menetes di atas kain putih yang menutupi dada Pak Darto. Arga menunduk lebih dalam, suaranya bergetar lirih. "Saya yang seharusnya belajar dari Bapak, bukan sebaliknya." Di meja kecil di samping ranjang, ada sebuah amplop lusuh dengan tulisan tangan sederhana, "Untuk Bapak Arga." Perawat yang menemani di sudut ruangan menyerahkannya dengan hati-hati. "Ini kami temukan di meja pasien, Pak. Sepertinya beliau berniat mengirimkannya pada Anda." Dengan tangan gemetar, Arga membuka amplop itu. Di dalamnya, selembar kertas terlipat rapi dengan tulisan yang membuat hatinya remuk. "Terima kasih sudah mempercayakan kemudi pada saya, Pak Arga. Saya hanya ingin jadi sopir yang baik, bukan sempurna. Maaf kalau hari itu saya membuat Bapak marah." Arga menatap tulisan itu lama. Setiap huruf terasa seperti tusukan lembut di hatinya, tapi juga seperti pelukan hangat dari seseorang yang sudah memaafkan bahkan sebelum diminta maaf. Ia menggenggam surat itu kuat-kuat di dada. Air matanya mengalir tanpa henti. "Pak Darto, kenapa Bapak masih sempat menulis ini? Setelah semua yang saya lakukan," bisiknya lemah. Hening menyelimuti ruangan. Tak ada jawaban selain suara detik jam di dinding. Di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang CEO yang selalu tampak sempurna itu menangis. Bukan karena kehilangan harta atau kekuasaan, tapi karena kehilangan sosok sederhana yang memberinya pelajaran tentang kemanusiaan. Air matanya jatuh membasahi surat itu, seolah menjadi tanda penyesalan yang tak akan pernah bisa ia hapus selamanya.
Sejak hari itu, kehidupan Arga Pratama tidak pernah lagi sama. Ia tidak lagi datang ke kantor dengan wajah tegang dan langkah cepat yang menuntut kesempurnaan dari semua orang. Tatapannya kini lebih lembut, suaranya tak lagi membentak, dan setiap perintah yang keluar dari bibirnya diiringi dengan rasa hormat pada orang yang mendengarnya. Di balik mata tajam seorang CEO muda, kini tumbuh kesadaran baru, bahwa kesuksesan tanpa kemanusiaan hanyalah kesombongan yang berbalut kilau. Kabar kepergian Pak Darto menyebar di seluruh perusahaan. Banyak karyawan yang menangis mengenang sosok sopir tua itu yang dikenal ramah dan rendah hati. Arga hadir di pemakamannya, berdiri paling belakang tanpa jas, tanpa atribut kemewahan, hanya mengenakan kemeja putih polos. Saat tanah menutupi peti kayu sederhana itu, Arga menunduk dalam diam, menahan sesak di dadanya. Ia tahu, penyesalan takkan pernah menghidupkan kembali seseorang, tapi dari kesalahan itu, ia bisa menyalakan makna baru. Beberapa bulan kemudian, Arga membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia mendirikan sebuah yayasan bernama Darto Foundation, sebuah lembaga sosial yang berfokus membantu keluarga sopir, petugas kebersihan, satpam, dan pekerja kecil lainnya. Ia berkata dalam pidato peresmiannya, "Yayasan ini saya dirikan bukan karena saya kaya, tapi karena saya pernah miskin hati. Dan seorang sopir sederhana mengajari saya arti ketulusan." Sejak saat itu, setiap pagi sebelum memulai aktivitasnya, Arga selalu menyempatkan diri menatap layar CCTV di ruang keamanan kantor. Namun kini tujuannya bukan lagi mencari kesalahan karyawan. Ia menatap layar itu sebagai pengingat. Pengingat akan hari ketika ia kehilangan seseorang yang begitu tulus tanpa pamrih. Terkadang, ia berdiri lama di depan layar yang menampilkan area parkiran. Tatapannya kosong namun hangat, seolah ia sedang menunggu sosok yang tak akan kembali. Pak Darto, dengan senyum tenangnya dan sapaan sopan setiap pagi. Suatu pagi, Arga berbisik pelan, seolah berbicara pada udara. "Kadang, 1 menit keterlambatan bisa menyelamatkan 1 nyawa." Senyum sendu muncul di wajahnya. Di balik penyesalan itu, ia tahu, Pak Darto memang telah pergi, tetapi pelajarannya akan hidup selamanya di hati seorang CEO yang akhirnya belajar menjadi manusia.